pelanggan BBM sudah 3 tahun. Mungkin dari pandangan Kakak Domin, apa yang menjadi penyebab pelanggan BBM itu? Ya, jadi pertama ini kan kita bicara soal kelangkaan BBM ini kan semua harus bertanggung jawab. Terutama pemerintah itu sendiri. Dari 2020 itu kan sudah mengalami pengantrian sampai dengan 2021, terus kita masuk 2022, ya, sehingga pemerintah seharusnya bentuk tim, misalnya dari dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas pertambangan provinsi, itu bicara soal kugota ini. Kugota kita hari ini masih tetap seperti yang lalu atau dia mengalami pengurangan akibat perkembangan kota yang luar biasa, penambahan penduduk, kemudian penambahan transportasi. Nah, ini juga jangan sampai itu tidak diimbangi dengan kugota yang diminta beberapa tahun lalu oleh pemerintah. Sehingga itu setiap tahun harus dievaluasi seharusnya. Pemerintah bentuk tim, lalu itu diselesaikan. Nah, sehingga hari ini kita lihat kesian masyarakat, para sopir, ya bahkan yang punya mobil pribadi semua harus antri. Dan peristiwa ini terjadi seperti ayam kehilangan induk. Ya, seharusnya mereka harus bisa diurusi. Ketika terutama pemerintah sudah melihat hal ini, harus ada langkah cepat diambil. Memang dari keantrian di minyak BBM ini pasti ada juga, kita bisa tahu dengan ada yang menampung, ya ada yang di backup, ya penampungannya itu, ya memang itu semua kita bisa ada kecurigaan itu. Tapi pemerintah sendiri sebagai tanggung jawab utama itu dia harus bentuk tim. Dia harus lakukan tim untuk mengerjakan soal ini. Pengumpulan data, komunikasi pemerintah daerah dan Pertamina, kugota itu masih cocok atau belum. Begitu. Tapi sejauh ini kan pemerintah seolah tutup mata dengan teriakan masyarakat terkait pelanggan BBM ini. Ya, kalau pemerintah tutup mata, saya pikir ya semua ini kan kita bagian dari masyarakat. Ada kelompok mahasiswa, pemuda, para wartawan. Ini kan kita semua kan masyarakat. Ya saya pikir mungkin dari misalnya kita yang punya kendaraan pasti kita akan antri juga. Nah, sehingga ini perlu ada kerjasama untuk ini didorong secara bersama. Didorong untuk pemerintah suka tidak suka, mau tidak mau harus lakukan ini. Ya. Kalau di tengah kelangkaan BBM ini kan ada oknum yang mengambil keuntungan dari kelangkaan BBM ini diduga ada sekelompok yang sudah tersusun rapi, mulai dari pengambilan jatah BBM di SPBU dan melakukan setoran ke oknum anggota. Mungkin tanggapannya bagaimana? Ya, ketika pemerintah itu sudah bentuk tim dan itu dilakukan proses, pasti semua ini akan terbongkar. Yang membackup, kemudian siapa yang jadi sebagai ya artinya yang menerima setoran, pasti semua ini akan terbuka. Ya, saya ingat waktu para sopir ketika 14 trek itu ditahan di Polres Merauke. Ketika kita membuka itu, kita menyuarakan, kita ke DPR, semua sopir ke sana, dan itu direspon oleh DPR, pemerintah, semua akhirnya ya selesai juga. Nah, saya punya keyakinan bahwa sudah pemerintah sekarang harus fokus. Apalagi Kabupaten Merauke ini kan paling
lambat dalam 3-4 bulan ke depan ini kan aktivitas sebagai ibu kota provinsi ini kan akan segera jalan. Sehingga ini harus ada perhatian serius ya, mulai dari Pak Bupati Merauke, Pak Wakil Bupati Merauke, Pak Sekda, Ketua DPR, Wakil-wakil ketua dan anggota fraksi, semua ini harus punya perhatian, mendorong ini. Ya. Tapi kalau dilihat bahwa sampai tidak ada yang serius ini, berarti jangan sampai ada main mata dan bagi-bagi komisi. Nah, seharusnya ini dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat itu tidak antri. Ya di depan Masjid Raya itu sudah ini. Dari akibat trek antrian di situ sudah jadi dia punya di pinggir jalan itu sudah jadi seperti jalan yang dulu seperti ke Muting sebelum aspal atau ke Jagebob. Nah itu modelnya sudah seperti itu, gunungkan. Nah, ini harus diperhatikan, apalagi di depan mata kita semua. Ya, semua pejabat pasti lihat, semua orang lihat itu antrian mulai dari Nohari sana, SPBU di Nohari, SPBU Ahmad Yani, Parako, Ahmad Yani, Kuper, kemudian di Tanah Tinggi Salor, kemudian di Kurik. Nah, ini kan sebetulnya bukan main-main, ini sudah luar biasa ini. Bisa dikatakan kejadian yang apalagi besok kalau proyek-proyek pemerintah yang skala besar itu dilakukan pengerjaan, kalau kita punya stok BBM ini tidak cukup, pasti bahaya untuk kita semua. Kak, ini kan terkait dugaan adanya penetapan, ini kan sudah masuk kriminal ya. Mungkin harapannya kepada kepolisian penegak hukum apa? Ya, harapan kita dari Bapak Kapolres Merauke bersama Pak Bupati, Ketua DPR, ini harus ada kerjasama, komunikasi yang baik, dibantu dengan Muspida ya. Kita di sini ada Lamtamal 11, ada Korem dan Rem. Ini mungkin bisa dikoordinasikan untuk selesaikan persoalan ini. Apalagi kita ini kan sudah jadi provinsi nih. Besok pembangunan proyek yang besar, pembangunan kantor gubernur dan fasilitasnya. Ini kalau BBM kita ini kurang begini ya. Sehingga harapan saya selaku masyarakat dan juga sebagai ketua perkumpulan sopir truk Kabupaten Merauke ya, meminta juga kepada pemerintah, baik Pak Bupati, Pak Kapolres, ya, kemudian Pak dan Lamtamal 11, dan Rem, kemudian ya untuk mereka bisa berkoordinasi lalu lakukan ini. Ya, ini kan undang-undang kita sudah disahkan Provinsi Papua Selatan. Saya pikir tidak salahnya kalau ini kerjasama, ada komunikasi yang baik. Kita juga dari pihak mewakili masyarakat, ya teman-teman dari mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudahan, ya ini harus sama-sama bersama wartawan, harus bergandeng tangan untuk mari kita lihat persoalan ini untuk tidak ada terjadi lagi antrian trek, ya trek maupun kendaraan pribadi semua kita antri. Dan juga ada oknum-oknum yang mungkin mengambil BBM stok kasih masuk ke beberapa perusahaan, baik itu pejabat atau pribadi-pribadi, ya mungkin backupan aparat. Untuk hal ini sudah tidak usah diteruskan lagi, karena kugota itu ketika diambil dari Pertamina, kita ambil lagi kasih masuk ke perusahaan yang besar, ini juga akan mengurangi kugota kita di sini. Kasihan masyarakat. Ya, jadi
Ya kita juga dengar bahwa ada beberapa yang kasih memasukkan BBM stoknya ke perusahaan, tapi ambilnya dari Pertamina. Nah, hal ini juga mungkin harus ini dulu. Karena kalau kugota ini pemerintah juga tidak dorong dengan penambahan kugota, kesian masyarakat. Ya masyarakat dan kita semua akan ya setengah mati di BBM. Tapi contoh macam Patralight ini. Patralight ini kita antrinya di sini habis. Tapi kalau kita jalan enceran itu terjual banyak. Nah ini juga aneh juga ini. Nah, begitu. Sementara stok di SPBU itu selalu habis. Terus ini kan ada himbauan dari kepolisian ya, kalau untuk pengecer yang di pinggir jalan itu tidak bolehkan. Sementara itu kan sangat membantu masyarakat pada saat masyarakat kehabisan BBM itu. Mungkin tanggapannya bagaimana kalau pengecer tidak boleh berjualan? Kalau saya pikir semua ini kan pengecer itu kan sebetulnya tidak salah, itu dari dulu sudah begitu. Mereka sudah lakukan usaha itu, tetapi tidak pernah itu ada terjadi antrian. Ini setelah kita mengalami COVID, baru mulai antrian BBM. Kebiasaan ini dilanjutkan terus. Seharusnya tidak perlu. Ya kalau ada yang backup ya sudah. Mungkin disadarkan, mohon sadar di situ untuk tidak lakukan kegiatan itu. Memang harus didorong tim, terutama pemerintah. Pemerintah harus lakukan pekerjaan ini untuk kita tidak saling curiga. Kugota untuk BBM Merauke sudah stoknya itu, permintaan stok itu sudah pas atau tidak sesuai dengan perkembangan hari ini. Ini pemerintah harus lakukan ini dulu. Sehingga kalau pemerintah sudah lakukan atau penambahan BBM sudah pas sesuai, tapi kalau masih antri berarti ada ya harus diperbaiki sama-sama. Aparat turun tangan, semua komponen ya untuk selesaikan ini. Tapi kalau kugotanya itu belum dipastikan, ya kita bisa juga kita bilang ada penampungan, ada ini, kita belum bisa pastikan yang mana yang benar. Tapi kalau kita sudah mulai start dari pemerintah bicara kugota Kabupaten Merauke setiap tahun itu Pertamina harus drop berapa biasa dalam hitungan orang bilang ya berapa ton, berapa ratus ton, berapa puluh ton, nah itu baru kita bisa pastikan. Tapi kalau sementara ini masih bola liar, ya kita boleh curiga, tapi pemerintah harus bergerak memastikan data kugota BBM setiap tahun untuk Kabupaten Merauke itu sudah sesuai dengan perkembangan kota, perkembangan manusia, perkembangan kendaraan. Kalau itu sudah dipastikan, berarti kita bisa tarik dari situ. Kugota harus dibicarakan pemerintah. Pak Bupati didampingi dinas perindustrian dan perdagangan, dari provinsi, gubernur, ada dinas pertambangan. Nah, kita di sini sudah ada dinas pertambangan cabang, Pak Roni Manuputi sebagai kepala dinas. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan beliau sampaikan itu, dan ini bagus untuk kita salurkan ini terusnya ke pemerintah daerah untuk harus lakukan itu, hitung kembali kugotanya itu. Pak Roni Manuputi ini kan anak Merauke, pasti saya yakin beliau bisa membantu untuk apa yang kita lakukan, niat baik untuk ya Kabupaten Merauke. Tinggal dari komunikasi pemerintah daerah bagaimana mau serius ini, di backup kepolisian dan aparat, terutama ya kita di sini kan Jenderal Bintang 1 ada 2 toh, laut dan darat. Beliau ini juga kita perlu minta backupan untuk masalah ini selesai. Apalagi kita provinsi baru ini. Ya sama halnya kita bicara dengan ibu kota negara toh, Kalimantan.
Kalau BBM-nya tidak ada di sana, stoknya tidak, mau bagaimana pembangunan dorong mau lanjut. Nah, kita ini penting sekali. Begitu. Terima kasih. Terima kasih.